apa kita bahas tentang ini sejarah orang-orang sekarang yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri itu biar lebih menghargai kebudayaannya kita. Karena sekarang kan lebih orang-orang itu lebih ke wes gak peduli lah. Kita walaupun mereka hidup di Jawa tuh mereka nggak bisa menghargai gitu loh. Jadi kalau saya pun walaupun saya nggak tahu tapi saya berusaha menghargai dan saya pengen tahu, makanya jadi berjalan dengan. Nah, terus tambah kalau wayang kucil itu juga sebagai wayang ruwatan. Iya, bukan wayang, tapi kalau wayang ruwatan saya ndak lek wayang kucil itu ada sejarah pokoknya sendiri-sendiri. Kalau ruwatan namanya, jalannya, ceritanya itu ndak sama dengan wayang kucil atau wayang kulit, ndak sama. Iya. Nanti membahas sejarahnya dulu aja. Oke. Yaitu tadi kan tokohnya 3 ya. Oke. Tokohnya tadi Umar, Amir sama Jemblung. Nah, untuk contoh sedikit aja untuk kehidupan sehari-hari itu seperti apa karakter mereka itu? Karakter dia yang itu yang tiga itu. Kalau Umar suka atau senang mencari celah-celah untuk membantu orang yang kekurangan, membantu apa, pengembangan apa saja hidup di dunia ini. Lah Amir itu tinggal sampean piye? Ngene Mesir bantu masjid bantunen. Iki duwite Umar bantunen, Jemblung sing nuweki. Pegawainya tiap hari hanya gitu, tapi ketentraman orang atau kesugihan orang tetap ada yang mengganggu, itu tetap ada. Orang-orang yang mengganggu itu ada. Contohnya ya setelah Amir berestri namanya Siti Muninggar. Siti Muninggar. Ini anaknya Sang Prabu Nursewan Dimerdayin. Itu ya dikatakan hanya kiasan saja, tapi itu ceritanya ya jelundrung. Setelah itu ada orang ya raja itu milik dengan Siti Muninggar. Atau dia dikalahkan orang-orang itu. Setelah dikalahkan orang-orangnya tersebut yang kalah itu mau masuk agama Islam, Mbak. Mau masuk, saya mohon saya dimasukkan ke agama seperti Bapak. Berarti malah menawarkan diri, bukan mengajak, tapi justru malah mereka menawarkan diri supaya menjadi orang Islam. Setelah kalah ki karepmu piye? Karepmu lek wis kalah karo aku, karepmu piye kowe njaluk apa, karepmu piye? Ngoten nggih. Saya ndak minta apa-apa Sang Raja. Saya hanya manut kepada beliau untuk dimasukkan agama Islam khususnya. Kira-kira mereka itu tertarik karena apa? Apa karena ajarannya Islam itu waktu itu misalkan damai atau pripun? Kok buat menarik sampai menawarkan? Iya, mereka disebut-sebut gitu lek arep perang lek arep perang. Lek arep perang ngoten niku sing jenenge Umar itu punya kasang Qudratullah iki padha karo Jamus Kalimasada. Kasang Qudratullah baitullah aku njaluk gawelan kuasamu. Gusti Allah ngijabano bocah kuwi. Ya. Kuwene ana lara ya dilarani tenan. Mergo Adipati Umarmayata Umar kuwi duwe kasang Qudratullah padha karo Jamus Kalimasada. Berarti ngapunten, dulu itu pas pada waktu ajaran Islam disebarkan itu, apakah ya sholatnya itu juga seperti sholat yang sekarang? Iya. Maksudnya yang sekarang ini apa lebih ke misalkan merenung, lebih ke bertapa kados ngeten dulu? Mboten. Contohnya dari Umar Amir itu dari muka. Itu ya sekolah juga. Di mana kiai, masjid suka gitu. Enggak cari orang yang tertinggi. Yang penting dia itu untuk di dalam kelancaran hidup dia itu mau jadi ratu. Kalau saya sudah melebihi dari orang-orang tersebut.
Jadi upama aku urip ning alam donya kuwi lek iso ki aja gawe larangan kan lan aja gawe andhape lek iso membantu segalanya apa perlunya masyarakat di bidang agama saya juga membantu. Kalau di bidang kekurangan ekonomi ada sendiri yang orang. Berarti niku memimpin semua umat nggih. Iya, yang tadi yang karakter jemblung tadi. Jemblung. Berarti misalkan apa yang waktu dulu itu masyarakatnya belum Islam itu tetap di apa namanya tetap di ayomi. Iya, semua diayomi. Maka dari itu ketiga-tiganya itu fungsi hidup sekarang atau di zaman dulu. Ini saya sedikit ya tidak nimbang, tapi kalau orang hidup di dunia itu tanpa ada ketiga orang, yang mantan lanang, yang mantan wedok, yang wali ora iso rapi. Ya, maka saiki contohnya orang mati itu talinya kan 3. Itu dikatakan 1 iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu budidaya di dalam hidup. Ini topik baru yang bagus. Iya, jadi pengembangannya tadi. Jadi iman itu orang yang percaya segalanya dengan takwa, ya. Yang kedua kalinya Islam. Islam itu tidak mengemungkan dikatakan sholat tapi Islam itu kurang baik, ya. Islam itu hanya golek selamat dunia tekaning akhirat. Ihsan itu budidaya nalika hidup. Bagaimana saya untuk mencari makan, bagaimana saya untuk merekepin olahraga, bagaimana kalau besok saya sudah pulang di alam saya itu bisa munggah swarga gitu loh, misalnya ihsan. Buat ngopeni antara hubungan kita manusia dengan Tuhannya tapi juga dengan sesama. Iya toh, semua itu ada perimbangan loh Mbak. Jadi ada lurahnya, ada cariknya, ada mudinnya, lengkap ya. Mereka si piye jemblung, Mbah Jemblung niki kula ajeng menehi mriko lalu nggih niki kula kertos iki ya Mbak, niki kudu dibantu, memang kula niki tahu sendiri. Tadi terjun niku ya wong tuwek niku wau kali Umar. Sang Amir, Sang Prabu, aku tak bantu masjid kono, aku tak bantu wong sing keserakatan. Aku bantu wong ora duwe yang kudu diperlukan. Dawuh Gusti Allah kula nembe jagungan karo Pak Kadi ya dalem iki Kediri ya kan. Yang mriki cerita kali kula. Ya dikatakan orang sholat itu tidak menjamin orang dikir tidak bisa jadi bungai Gusti Allah, tapi di dalam lahiriah tidak bisa memenuhi apa adanya. Kalau duwe ya kedemo jariah sesamanya. Jariah ndak kudu bareng to, Mbak. Jariah itu semua ya, perkataan, tindang tanduk, ya sholat semuanya itu ditindakan baik. Kalau kembali ke tembang tadi saya kalau nabuh gamelan Mbak, saya ini semua gamelan itu ada nyawanya. Itu loh sak perangkat itu. Saya ini lengkap. Bisa semua Mbak, kalau saya bisa semua, memukul itu enggak syukur bisa semua Mbak. Tadi malam aku ya sholawatan pula ya. Sholawatan damel gamelan. Ceder Mbak, ceder hanya ceder dengan Tapi kalau mau cepetan 11 itu ya semua mengandung arti Mbak. Lek pintere wong nabuh pakai nut, tapi lek pintere mau cepet banyak okat. Otak. Iya, pengertian yang penuh. Saya sekolah masalah itu. Gila wong. Beng pengalaman aku iso nabuh enggak gumun. Ini kan tokoh-tokoh ya. Terus ya. Ciri khasnya wayang kucil. Ciri khasnya wayang kucil. Ciri khasnya wayang kucil itu ya memang orang kucil itu semua bahan, semua apa saja ciri khasnya. Lagiane wayang kucil itu dikatakan 10 atau 11 lakon. Terbatas Pak. Kalau pengalaman hitungan saya ini menurut pakem itu. Jadi pemene terjemahan Arab bundi terjemahan yang ki tembang lho, ndak iso nembang, ndak iso nglakoni wayang kuwi.
Berarti harus nembang. Soalnya tembang itu kan sama dengan doa. Iya. Model zaman dulu doanya itu tembang ya. Iya. Semua itu ada loh Mbak, tembang dandang gulo itu sebagai jopo montro ada. Iya. Saya ya juga bisa, maksudnya saya juga bisa, tapi dalang itu loh, kalau sudah kuat itu berat sekali loh Mbak. Aku koyo-koyo ngono iku yo wah saya tuwek saya ngoten jan berat sekali Mbak. Kalau wayangan ki dikatakan makanya nanti malam wayangan ya 1 hari dikatakan luwe gitu untuk berdoa semuanya. Kan enggak pas Mbak. Kalau saya mau ngruwat malah saya enggak miset dari papan yang kita tempati Mbak untuk ya dikatakan satra semedi untuk meminta dikabulkan apa yang jadi mereka selagi dalang itu pakai baju gawe jopo pakai blangkon dijapani apa meneh lek sing ngadep bupo ngene iki Joshua iki kan ndak kena tinggi nyeluk Anda membantu yang bisa itu menyan Pak. Saya membahas sendiri, menyan Arab membahas sendiri Pak. Nah, wayang kucil ini memang saya tidak bisa menjelaskan itu masalah apa. Kalau menjelaskan tidak ada gambaran yang tertentu tidak bisa, tidak bisa hanya dikatakan poinnya wayang kucil itu sumbernya atau ceritanya itu hanya sebagai contoh-contoh, contoh tokoh. Artinya gini satu persatu saya bisa, tapi asal-usulnya ya negaranya ayahnya Amir itu dari Mekah Madinah. Adegan itu mesti Mekah, tidak ada Mekah semua. Lakon Tugu Mas itu ya ada loh Mbak di Mekah sana. Tugu Mas itu ada. Itu lakon wayang kucil. Tugu Mas. Iya ada. Dekatnya Ka'bah itu. Iya. Tugu Mas itu memang ada. Memang ada. Cerita lakon Tugu Mas itu ya ada. Saya ya bisa Mbak kalau menceritakan gitu. Jadi kan sebenarnya kita kan sama aja pakai budaya sana, cuma yang bedakan kan mungkin karena bajunya ini. Iya. Berarti ceritanya dari sana, cuman dibaurkan dengan budaya Jawa. Seperti itu lebih tepatnya. Tapi kan ya persis loh Mbak ya, totoan halus bisa dikatakan. Ada Tugu Mas. Kalau Mbak ini sudah tahu saya ada. Iya. Berarti sekarang mumpung ada sambungannya, tadi kan Mbah Giat kan membahas tentang menyan. Sebenarnya kalau zaman dulu itu sebenarnya fungsinya menyan itu buat apa? Fungsinya apa buat apa namanya ngundang atau cuman ngaruh? Kalau bau menyan mesti undang-undang iki mesti seperti itu toh. Nah, tidak gitu. Semua itu atas harapannya atau semedi atau apa saja ada alatnya. Kalau wiritan harus pakai bisa tasbih. Iya gitu loh. Menyan? Ya sama saja. Menyan itu untuk dikatakan ada. Ya. Niatung sun ngobong dupa. Babakane kayu kastaba asal saking swarga tundha sanga kuku sing dupa manresa lanang menawi eca sampun bingah menawi mboten eca sampun gelo lan kula nyuwun mangsulan anggen kula tandang gawe wonten dalemipun mbak ning mriki dipun paringana barokah dipun paringana kasunatan dipun paringana sedaya panyuwun kula nggih. Terus nyambung ruwatan Mbah nggih tandang gawe sak kanca. Sebenarnya ruwat itu apa sih ruwat itu? Keluarga nggih ngoten. Memuja gitu. Dikatakan kok niku anune ndak kena diomongni biasa lho Mbak nggih. Ya biasa. Ibu itu sebenarnya untuk ini ya, misalkan kayak leluhur-leluhur itu bisa selaras dengan kita gitu atau untuk apa? Iya contohnya saya ke Prigi. Ke Prigi itu masuk saya ke Prigi kan ada watu ledek seperti ini. Ini tidak membuang sesaji kembang boreh atau ngobong menyan di situ, ya terganggu di sana. Saya pernah watu ledek di pinggir jalan. Pripun maksudnya? Munjungan. Jadi batu galek to kok. Munjungan galek nggih.
Lagi batu dibuat sesaji terus bisa tembus. Kan dikatakan watu ledek. Watu ledek. Nah, watu ledek itu orang yang lewat situ mau ke Munjungan itu harus melewati itu harus pamit. Harus pamit gitu. Nggih, betul. Kula kan tahu wayangan yang Munjungan. Nanti ya kudu simpun di ngaisaran mriko. Mbah, harus dikasih sesaji-sesaji ngoten. Oh, nggih. Ya ora larang menyensak. Sekecil itu ya. Dan kembang boreh untuk disebar itu saya mohon pamit ya. Berarti memang harus menyan ya kalau zaman dulu ya. Iya, memang menyan. Sekarang dulu kalau saya memang itu enggak lepas. Enggak lepas terus berhubungan. Berhubungan.